Selamat malam. Semoga yang mendengar live ini dalam keadaan sehat. Oke, untuk menyingkat waktu, yang akan saya bahas saat ini adalah mengenai tentang ojol. Sebenarnya gini, pembahasan kita itu adalah ingin membuat sebuah program ojek online. Ya, kita kenal dengan Grab, kita kenal dengan Gojek, tapi apakah kalau kita membuat dua program ojek online, apakah akan berhasil? Sejujurnya, saya bilang tidak. Kenapa? Karena kita sudah berhadapan dengan dua raksasa besar. Dan raksasa ini bisa dibilang, ya dia bisa melibas kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, kebetulan ini ada pembahasan ini sebenarnya membuat saya teringat kepada pertanyaan mungkin ya udah setahun yang lalu ya, tentang dia tuh pengen bikin kayak program ojek online di daerahnya dia. Karena permasalahan adalah gini, ojek online itu kan sudah melingkupi kota. Saya sebut kota ya. Kota-kota besar itu sudah ada dia. Sudah ada ojek online. Tapi ada beberapa tempat butuh sebenarnya ojek online tapi nggak bisa karena keterbatasan eh, akses ya, baik jaringan internet ataupun macam-macam. Nah, dia pengen bikin. Masalahnya gimana? Masalahnya itu saja infrastrukturnya nggak ada. Mau bilang saya saya butuh ini, butuh telepon. Oke, butuh telepon, butuh internet ya. Tapi jaringan sana susah nyampe nya. Salah satunya yang paling gampang itu adalah SMS. Jadi sebenarnya kalau saya bilang pembahasan kita itu sebenarnya gini. Saya ingin membuat sebuah ojek online. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya bisa misalnya antar jemput orang. Tapi kalau kita ngomongnya ngapain pakai itu, udah ada Gojek, ada Grab. Oh, masalahnya mereka nggak ke dalam. Nah, jadi kita nah ini ngomong ke program dulu ya. Kalau kita membuat sebuah program, kita harus tentukan apa sih kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ya satu, saya butuh saya butuh komunikasi, ya, komunikasi, transportasi dan lain-lain. Itu masukkan situ semua. Ya, kita dapatlah ABC, poin ABC. Lalu kita di sini kita juga jabarkan juga apa masalah dari masing-masing dari kebutuhan ini. Kita sebut A itu adalah komunikasi. Komunikasi kurangannya apa? Jaringan nggak masuk, ya, internet nggak ada, internet tidak ada, terus jalan masih rusak, misalnya gitu, masih tanah, terus misalnya komunik apa dan lain-lain ya, saya sebutkan dan lain-lain untuk menyingkat waktu. Nah, ini adalah kebutuhan kita. Kita lihat apa kekurangannya. Dalam dalam ilmu yang kita pelajari, sebenarnya kita mengenal itu ada yang namanya konsep kelebihan dan kekurangan. Tapi ketika kita udah maju, kita akan menemukan adanya tantangan dan hambatan. Ini kalau nggak salah sebut singkatannya SPOK nggak salah. Saya lupa. saya lupa nanti. Tapi intinya adalah kelebihan, kekurangan, tantangan dan hambatan. Sorry, bukan tantangan. Kelebihan dan hambatan. Jadi kelebihan hambatan itu gini. Sekarang ini kan zaman internet, ya. Semua lebih gampang. Informasi cepat, informasi juga cepat. Nah, itu tuh adalah istilahnya keuntungan ya. Itu faktor yang istilahnya pendukungnya. Nah, terus misalnya kita ngomong ini kan daerah kecil nih, misalnya ini daerah kota Sukabumi, tapi yang nggak di pinggir, yang dimana Gojek, dimana ojol yang konvensional itu nggak datang ke situ karena terlalu jauh. Nah, orang-orang sana lebih tahu nih, ya,
tahu tetangganya misalnya gitu, walaupun jauh tapi dia tahu gitu. Kalau misalnya, saya butuh nih untuk ini ke sini, nah itu jadi dia lebih cepat. Itu tantangan, itu apa, kelebihan. Nah tantangannya ya biasanya medan atau lawan lawan dari mereka. Nah saya itu ingatnya pembahasan gini, gimana caranya supaya saya bisa membuat ojol. Nah saya bilang masalahnya komunikasi kamu jelek, internet kamu nggak ada. Satu-satunya yang bisa komunikasi adalah SMS. Kita belajar ya dari zamannya ojol pertama kali, si Gojek. Dia itu sebenarnya komunikasi via telepon ya. Jadi telepon, terus kasih order, terus dapat duit. Istilahnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Itu diikutin seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah karena kita punya karena kita punya hambatan, yaitu adalah lawan ojol komisional. Mau nggak mau ya saya bilang kalau bisa halangi. Kenapa? Karena kalau mereka sampai masuk ke dalam, udah langsung nggak ada lagi. Jadi langkah pertama adalah kalau mau buat sebuah program ojol, ya langkah pertama adalah dibatasi, ya, dibatasi. Jadi kalau bisa dibatasi gini, area ini hanya boleh untuk ojol punya saya. Ya itu yang kita sebut adalah monopoli. Ya suka main monopoli ya ngerti lah ya. Tapi kalau nggak mau kita monopoli ya habislah kita di dalamnya. Nah, tapi kan juga harus sadar bahwa semakin kita monopoli, kan nggak mau kan itu akan ada perdebatan kan kiri kanan. Saya pasti ada orang pengen mau yang lebih, itu pasti akan dihadapi. Nah yang kedua adalah persiapan untuk diakuisisi. Saya jelaskan, kamu harus siap-siap diakuisisi. Karena apa? Nanti dari lawan bilang, saya mau kerjasama di sini, atau nggak usah, cukup aja banyakin aja ordernya deket-deket situ. Jadi orang-orang juga pasti mikir, ngapain saya capek-capek pakai yang ini, udah SMS susah, sama adanya juga sedikit, mendingan pakai ini ojol gitu. Karena gini, ketika dia melakukan monopoli, akhirnya bisnis di desa itu meningkat, ya kan. Itu dengan meningkatnya bisnis, ya kan ini awalnya sebenarnya tujuannya ojol itu kan adalah untuk kemudahan transportasi trans kan. Walaupun nanti ojol pun ya nanti bisa pecah-pecah lagi, misalnya buat urusan kesehatan ya, misalnya buat antar jemput untuk kita bisa lihat lah yang di ojek di Gojek, yang di Grab itu sudah ada taman-taman kayak kesehatan, terus pengiriman barang dan lain-lain. Itu pasti mau nggak mau pasti ke situ. Nah ojol awal-awal ya cuma antar orang ya, terus nanti baru antar barang, kemudian nanti antar kesehatan dan lain-lain. Bahkan sebenarnya ada kan untuk bersihin gitu. Jadi orangnya kerjanya di mana, terus dia datang ke tempat orang buat kerja di situ. Ya bisa dibilang ya kota kecil. Mungkin kalau misalnya pas panen ada bagian yang dia pengen, misalnya saya pengen itu daripada di rumah bengong, saya pengen kerja nyuciin mobil orang, ya bisa pakai Gojek. Jadi berkembang itu. Jadi oke, dari kita ngomong kebutuhan, terus kita lihat bahwa apa masalahnya, ya kan. Terus nanti sebenarnya nanti jatuhnya kan ke desain, ya kan, desain. Terus nanti barulah jadi istilahnya basa-basi langsung aja jadi deh, nggak usah itu. Nanti setelah jadi baru kita lakukan pengembangan, terus desain lagi, jadi lagi, kembangin lagi, dan seterusnya. Dia nggak akan habis ini. Tapi ketika kita ngomongnya ini adalah skala yang kecil, ya kita mau nggak mau kita harus siap di sini. Itu harus mungkin tiba-tiba langsung
diakuisisi, diambil orang, diambil oleh ojol yang besar. Seperti itu. Nah, jadi yang saran saya kepada yang minta program ojol, tolong dipastikan adalah apa kebutuhannya, jabarkan apa aja yang jadi hambatan dan juga keuntungan, baru nanti kita ngomong masalah gimana teknologi yang digunakan. Nggak usah, memang pasti kita pengennya yang wah gitu, kayak yang sudah terlihat ya, tapi ya bagaimanapun juga lawan kita udah besar ya, kita coba mungkin jahat sedikit lah, kita ada monopoli misalnya gini. Eh, kita mungkin bisa dibilang kalau kita ojol ini, misalnya ojol ini deh yang sederhana, yang anak-anak nih, misalnya anak-anak ya apa, sekolah minta diantar, udah nggak boleh selain saya, monopoli. Terus akhirnya mungkin kita kewalahan kan, karena misalnya kita butuh orang tapi kita juga biayanya habis lah, itu udah urusannya yang lain-lain. Ya mau siapa-siapa kita diakuisisi, ganti lah gitu. Karena saran saya yang kepada orang yang bikin program ini, yang minta program ini, saya bilang program ini akan membantu ekonomi rakyat. Mungkin yang tadinya ya mungkin stagnan ya, nanti jadi berkembang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya mungkin yang tadinya orang eh, di rumah misalnya gini, dia panen, ya kan, waktu sibuk, terus setelah itu dia tanam, terus dia diam, nah, terus dia kerja, nah, orang tiba-tiba daerahnya yang tadinya sepi jadi ramai, banyak toko, banyak ini, akhirnya apa? Jadilah tempat yang ramai, ya akhirnya kebutuhan dari yang tadi awal misalnya ojol tuh cuma ada 14, terus berubah, dia pengen nambah nih sampai 50, akhirnya ya ada orang baru, ya akhirnya mau nggak mau yang dia udah konsepin lah selama berbulan-bulan ya bye bye, hilang gitu. Nah jadi gitu. Nah itu kita juga jangan lupa bahwa sebuah program itu kalau bisa itu harus ada improvement terus. Kegagalan saya dulu adalah saya nggak improve ya. Dan juga saya nggak tahu caranya untuk improve, itu tuh yang lebih buruk sebenarnya. Harus improve tapi nggak tahu cara apa yang harus improve gitu. Kadang-kadang kita dapat kegagalan, barulah kita improve di situ. Nah, oke. Akhir kata ya kita juga harus siap ya bahwa program kita akan gagal. Loh kenapa? Karena mungkin kita kurang dana. Saya ngomong mungkin bukan program yang kayak ojol ya, mungkin program yang ya mungkin klinik ya. Kita harus siap lah untuk gagal misalnya. Ternyata ada yang lebih baru untuk gantiin. Oke lah, silakan kalau mau digantikan gitu. Tapi ya kita harus siap gitu. Mungkin bagi saya gini, kalau misalnya ya kita gagal di satu program, ya kita harus nyoba lagi program yang lain, atau kita jual program lagi yang lebih besar, seperti itu. Jadi topiknya ya yang pertama adalah pembuatan dulu. Pembuatan yaitu equipment sampai jadi, terus lagu pengembangan ya, itu plus ya. Jangan berpikir hanya di situ aja, jangan cuma ojol cuma kerjaan cuma ngirim cuma antar orang, antar barang juga harus dipikirkan. Terus mungkin juga tambahin ada kesehatan, atau mungkin tips dan lain-lain. Terus mungkin juga improvement yang ya kayak ya oke, namanya jual, kalau ini yang tiga ini namanya jual beli jasa ya kan. Nah, terus yang terakhir ya mungkin harus siap-siap kalau misalnya itu di cancel. Kalau di cancel kita harus pikirkan, kalau di cancel apa yang harus dilakukan gitu. Karena apa? Sekarang data itu adalah nyawa. Ketika kita dibatalkan ini program, misalnya udah jalan setahun terus di cancel, nah itu data-data itu gimana? Apakah
data-data itu lebih baik dimusnahkan, atau mungkin yang paling buruk ya dijual lagi. Ya lumayan kalau data dijual kan itu. Dan kalau misal mau nanya sama orang-orang yang Tokopedia, ya, apa ya, sorry, yang marketplace, ojol, kalau misalnya kondisinya udah apa terus tiba-tiba diganti, pasti mereka akan bilang saya lebih baik saya apa data-data saya jual gitu. Terus apakah itu melanggar? Ya, ya harus lihatlah dari itu peraturan, ada ketentuan. Kenapa? Karena satu ketentuan menjelaskan situ bahwa data kita bisa dijual. Kalau nggak percaya bisa dilihat kok di itu, di keterangannya ojek, di ojol pasti ada. Marketplace juga ada sebenarnya, cuma kan dibatasin ya. Cuma secara nggak langsung kita juga suka ngasih yang data kita kan. Nah itu yang saya sarankan, cobalah kita agak sedikit secure ada barang apa data kita, terutama masalah kartu kredit. Kartu kredit itu kalau jebol ya gimana ya, saya udah ngalamin, bukan saya yang ngalamin, tapi saya sarankan hati-hati gitu. Kalau perlu batasi penggunaannya. Itu ngomongnya itu ojol ya. Itu ngomongnya keamanan kita ya. Jadi sorry ini apa jadi agak nyambung karena sebenarnya itu masalah keamanan itu sebenarnya masuknya ke pengembangan. Ketika kita ngomong pembuatan, kita ngomong program yang udah yang penting bisa jadi pakai, nggak ada kesalahan terus dikembangin dengan menghabisi semua error, memberikan keamanan dan lain-lain. Tapi itu juga siap untuk di cancel karena bisa aja diganti dengan yang baru, atau mungkin dia nggak ada dana lagi gitu. Nah sebenarnya lagi sih antara ini sih sebenarnya kegagalan. Maksudnya kegagalan itu gini, kamu punya program terus tiba-tiba database-nya error, apa yang kamu lakukan? Itu adalah preventif sebenarnya. Sebenarnya kita nggak pernah ada yang mau untuk saya punya program terus error. Kita maunya kalau program itu jalan-jalan aja, nggak ada masalah, tetap jalan. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba tengah jalan terus error, ya kan? Jadi lebih baik pikirkan juga dalam membuat program bahwa semua skenario pasti terjadi. Bahkan skenario yang nggak kita duga, misalnya data kita dijebol orang, gitu. Terus saking kita pengen secure, nah itu yang harus kita pikirkan gimana caranya supaya nggak bisa jebol, gitu. Tapi kita juga harus pikirkan juga bahwa bukan hanya data pelanggan kita yang dijebol, tapi datanya perusahaan juga kena jebol juga bisa, gitu. Itu juga harus dipikirkan. Dan juga saya tekankan jangan lupa untuk selalu mengamankan data-data diri kita ya. Yang naro kartu kredit lah atau telepon paling bahaya sebenarnya. Itu sebisa mungkin diawasi, jangan sampai jebol telepon kita, karena bisa aja diakalin. Apalagi yang pernah suka foto KTP itu ya, untuk pinjaman online, atau mungkin untuk kalau mau biar kita OVO-nya gitulah, OVO-nya biar ini biar jadi premium, itu tolong dijaga informasi kita ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga yang mendengar sehat semua. Oke. Dan juga semoga yang mungkin agak susah tidur jadi cepat tidurnya, dan juga bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih.